Nah, masuk ke teorinya sekarang. Dasarnya mirip teori fenomena atau teori ideanya Plato. Jadi the world as my representation. Dunia ini sebenarnya hanya representasi. Representasi itu presentasi ulang. Apa sih maksudnya presentasi ulang? Aku menampilkan lagi dunia versiku. Jadi ngaji ini tidak pernah objektif. Ngaji filsafat ya ngaji filsafat. Selalu ngaji filsafat sebagaimana aku pahami. Makanya ketika misalnya ada beberapa teman yang nulis testimoni tentang ngaji ini, isinya kan beda-beda. Kenapa? Karena ngaji ini tampil dalam dirinya sesuai presentasinya dia. Maka representasi, presentasi ulang adanya ngaji ini dan pemahaman orang terhadap ngaji ini. Jadi dua kali, makanya representasi, presentasi ulang. Laptop ini dia tidak tampil sebagai dirinya, tapi tampil sebagai yang saya pahami sesuai kapasitasku. Karena dalam diriku ada informasi tentang laptop, saya menyebutnya laptop. Simbahku di kampung mungkin yang nggak pernah ngerti laptop itu apa, informasi kayak gitu ndak ada. Nonton gini mungkin bingung, dianggap TV. Ngertinya cuma TV. Lo ada TV bisa dilipat, mungkin bisa begitu ngelihatnya. Kenapa? Nggak pernah ada informasi. Jadi dia melihat laptop, representasi versi dia bukan laptop tapi TV yang bisa dilipat. Jadi the world is my representation. Jadi hidup ini, kenyataan yang kita lihat semuanya itu sifatnya fenomenal dan ilusif. Kenapa ilusi? Yang sejati tidak ada. Kenapa tidak ada yang sejati? Tidak pernah kepegang. Selalu versiku. Gitu. Sepak bola aja kan juga begitu. Kalian ada yang suka klub A, suka klub B, suka klub C. Merasa klubnya paling hebat. Padahal yo kadang-kadang yo kalah. Kadang-kadang yo seri barang. Tapi kan sesuai presentasimu masing-masing, yang paling hebat siapa? Jadi selalu dunia itu selalu versi, tidak pernah asli. Jadi kadang-kadang versinya malah bertumpuk-tumpuk. Ngaji ini menurut si A, terus dia nulis, tulisan si A dipahami orang lain, dia dan seterusnya. Al-Quran dipahami Imam Syafi'i, berarti Al-Quran versinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti dipahami oleh orang-orang yang setuju melahirkan mazhab namanya Syafi'iyah. Syafi'iyah di Indonesia mungkin diikuti misalnya oleh Mbah Hasyim Asy'ari melahirkan NU. NU nanti dipahami ala Gus Dur jadi NU versi Gus Dur. Nanti mungkin pecah lagi, Gus Dur yang PKB apa Gus Dur yang non politik apa yang Gus Dur. Selalu begitu. Selalu representasi, selalu dipresentasi ulang. Jadi itulah karakternya dunia. Dan kalau representasi ulang berarti saya yang memahami, laptop yang dipahami. Dan ini selalu hadir bareng, tidak pernah terpisah. Kalau dipisah, relasinya hilang, ya tidak ada pemahaman itu, ya laptopnya tidak ada, sayanya tidak ada. Selalu hadir bareng. Jadi subjek dan objek itu my representation sekaligus. Cara orang memahami realitas. Jadi tidak usah terlalu diambil serius, katanya Schopenhauer. Kenyataan itu, realitas itu sifatnya ilusif. Tidak ada yang sejati. Selalu versiku. Mungkin Habib tertentu bagi seseorang dia luar biasa, bagi orang yang lain dia harus dijauhi. Kenapa? My representation.
Setiap orang merepresentasikan keinginannya sendiri-sendiri. Jadi the world as my representation. Rumus pertamanya ini harus diingat-ingat. Jadi tidak ada sesuatu yang sejati. Semuanya ilusi. Ini kan mirip ajarannya Buddha. Semuanya kosong. Nama besarmu kosong. Kehebatanmu itu kosong. Kekayaanmu kosong. Kemasyhuranmu kosong. Semuanya hanya persepsi, hanya ilusi. Representasimu sendiri. Maka orang itu bisa pesimis, bisa optimis sesuai yang dia inginkan. Bisa berpikir positif, bisa berpikir negatif sesuai yang dia mau. Karena dia sendiri yang merepresentasikan. Ngaji ini dianggap sesat, menyesatkan juga bisa. Dianggap bermanfaat juga bisa. Dianggap cuma tombol nganggur aja daripada tidak ada kesibukan, yo iso. Tinggal caramu membaca. Kenapa? Karena duniamu kamu sendiri yang bikin. Disitulah letak ilusifnya. Bahkan misalnya urusan cinta cantik dan tidak cantik kan juga versi. Bagimu cantik luar biasa, mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja. Ada yang cakep, tidak dapat pacar, padahal perasaan ya cakep, tapi kok tidak entuk-entuk. Mungkin bagi orang lain nggak terlalu cakep, biasa-biasa saja. Kamu aja yang over GR. Ya kan, itu my representation. Representasimu sendiri. Nah, kuncinya apa dari representasi itu? Kuncinya adalah will. Jadi tadi ya saya jelaskan lebih mudah. Antara aku dengan laptop itu jembatannya cuma satu, will. Karepmu, keinginanmu. Saya sebut tadi versimu, itu kan sesuai karepmu. Apa yang ada di balik dirimu. Jadi pintu gerbangnya adalah kehendak. Realitas itu sifatnya ilusif, dan di balik realitas ini, di balik hubunganku sama laptop ini ada kehendak. Kehendak itu semacam pola yang ada di belakangku, yang mendorongku berpikir, yang mendorongku menginginkan sesuatu, yang mendorongku punya hasrat satu hal dan seterusnya. Tak kasih contoh. Ini harusnya flash disk. Membacanya juga flash disk. Tapi ketika punggungku gatel, aku punya kehendak untuk ngukur apa bahasa garuk. Ke tanganku nggak nyampe, pakai media ini. Willku ingin garuk. Maka yang semula flash disk sekarang jadi alat garuk. Saya representasikan flash disk ini sekarang sebagai alat garuk. Kenapa begitu? Willku yang membunyikan. Keinginanku. Padahal dia ulama besar, luar biasa, pakai jubah, pakai surban, jenggotnya panjang. Kok kamu maki-maki? Dalam dirimu pasti ada kehendak, ada will yang jelek tentang beliau. Jadi dorongan batin, dorongan diri paling kuat dalam diri manusia itu will, kehendak. Jadi misalnya yang membunyikan teh ini pantas apa enggak pantas sih ditaruh di atas ini, itu kan yang bunyi bukan akalmu, bukan dirimu, tapi willmu yang menjawab. Sehingga kamu kemudian menarik relasi dengan teh ini pantas apa enggak pantas. Laptop ini terlalu besar apa cukupan sih besarnya? Kemudian layar di situ dengan tulisan kecil-kecil gitu cukup apa enggak? Itu jawabanmu ditentukan oleh willmu sendiri. Keinginanmu. Kamu sih pinginnya layar itu diperbesar dikit biar tulisannya enggak kecil-kecil, biar yang di belakang kelihatan. Ada yang enggak Pak, itu sudah cukup. Ada yang ya yang penting ada lah Pak, enggak masalah.
Betul-betul menghadapi layar itu siapa yang membunyikan? Willmu, keinginanmu, hasratmu. Jadi ternyata jembatannya antara aku dengan barang, objek dengan subjek, kuncinya ternyata tidak di akal, di will, kehendakmu, karepnya dulu. Ini yang harus dibongkar, katanya Schopenhauer. Bahkan bukan akal. Akal atau rasio itu tugasnya cuma menjustifikasi. Jadi menjustifikasi itu membenar-benarkan yang mungkin semula nggak terlalu pas, nggak terlalu benar, tapi kamu kasih argumen. Akal itu datangnya selalu di belakang setelah will, katanya Schopenhauer. Jadi dia tugasnya cuma ngasih stempel bahwa yang diinginkan itu benar. Dulu mungkin kamu kuliah milih jurusan itu sakarepmu, ndak mikir. Tiba-tiba kuliah kok neng Usuluddin misalnya. Itu kamu ndak mikir, ya kemarin entah kenapa kamu terpola ke situ, pikiranmu ke sana dan masuklah ke sana. Ditanya orang juga ndak tahu, tapi pelan-pelan kamu akalmu kerja menjustifikasi. Loh, masuk Usuluddin itu karirnya nggak cuma di dunia, di akhirat bisa misalnya. Loh, ini justifikasinya di belakang. Jadi akalmu itu tugasnya menjustifikasi karepmu. Bahasa Jawanya begitu. Keinginanmu. Sebenarnya kamu suka duluan. Kayak kamu seneng bola itu loh. Sudah terlanjur seneng, meskipun kalah ya dicari-carikan argumen biar tetap. Belum itu sementara. Wah, itu wasitnya tidak adil itu. Wah, itu selalu begitu. Kenapa? Karena yang bunyi itu willnya, kehendaknya. Akal menjustifikasi belakangan. Makanya kalau di mazhabnya Asy'ari, akal tidak didahulukan. Karena akal itu yang baik bisa dirasionalkan, yang jelek pun bisa dirasionalkan. Ya misalnya kan dulu sering saya kasih contoh, misalnya ada anak pacaran cowok cewek terus nginep di hotel, terus digerebek orang, itu dia bisa ngasih jawaban rasional. Loh, kok semuanya marah, wong ini pacar-pacarku dewe, suka sama suka, ndak ada yang maksa, hotelnya ya tak bayar-bayari dewe, nanti kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri, kok yang lain cerewet. Nah, itu kan masuk akal jawaban semacam itu. Kecuali aku ngerusak orang lain, menyiksa, maksa orang lain, terus kalau ada resiko saya lari, itu baru salahin. Wong ini belum apa-apa. Itu akal yang membunyikan itu. Jadi akal itu bisa datang belakangan. Kebanyakan memang begitu. Orang suka atau tidak suka dulu, justifikasi rasionalnya belakangan. Kayak kemarin waktu pilkada itu kan begitu. Jadi pro atau anti dulu, nanti bikin argumen. Kalau argumennya kurang ya nyari fakta, faktanya kurang bikin hoax. Untuk apa? Mendukung pandangannya, mendukung willnya. Jadi untuk membongkar pikirannya seseorang, argumennya tidak penting. Coba kamu cek willnya, kehendaknya. Karena kehendak itulah yang memicu tindakan. Nanti tindakan itu didukung baru oleh akal atau intelek. Jadi orang itu eksis didorong oleh willnya, oleh kehendaknya. Jadi makanya tidak harus terlalu wow sama akal. Karena ternyata kuncinya sifatnya emosi, yaitu will, kehendak. Nah, itu teorinya Schopenhauer. Nah, akhirnya sampailah di sini. Berarti apa? Berarti hakikat hidup itu kehendak. Ndak enaknya kalau hakikat hidup itu kehendak, berarti hidup itu intinya penderitaan. Ndak enak, makanya tadi disebut pesimisme. Kenapa kalau hidup itu penderitaan? Ya berarti kehendak itu sebenarnya sifat dasarnya jahat. Kita lihat logikanya. Jadi
Yang pertama, asumsinya Schopenhauer, hidup itu kan dasarnya kehendak, keinginan. Dan ternyata yang namanya keinginan dalam diri manusia itu tidak pernah berakhir. Jadi kaya tidak ada akhirnya, terkenal tidak ada akhirnya. Nggak ada orang merasa puas saya sudah terkenal, sudah masuk di YouTube banyak, tidak ada. Selesai itu tidak ada. Orang selalu ingin lebih. Oh, kalau sudah masuk di YouTube ini gilirannya apalagi. Targetnya selalu ada. Tidak pernah kehendak, keinginan itu selesai. Orang paling kaya raya kayak Bill Gates, kayak sopolah Zuckerberg yang punya Facebook itu coba ditanya. Kalau dia merasa sudah cukup ya berhenti, mungkin Facebooknya ditutup, Microsoftnya ditutup, tapi kan enggak, ingin dikembangkan lagi, enggak ada kehendak itu selesai. Kalian yang kuliah nilainya sudah bagus-bagus, sudah kumlot, tapi kan tetap belum selesai, masih pingin lagi. Keinginan itu enggak ada akhirnya. Itu berarti apa? Padahal keinginan itu kan, orang ingin itu kan diawali dari rasa sakit apa? Dia merasa kurang. Saya ingin itu kan karena ada yang kurang dalam diriku. Pingin pacar berarti kan ada yang kurang, randuin pacar. Pingin duit ada yang kurang, randuin duit. Pingin kuliah ada yang kurang, pingin bayar ada yang kurang. Ada yang kurang, keinginan itu karena ada yang kurang. Sementara keinginan itu tidak ada akhirnya. Di sisi lain, keinginan tidak bisa dihindari. Pasti orang ingin sesuatu. Kesimpulan resminya apa? Berarti hidup ini menderita. Hidup ini hakikatnya menyakitkan. Kenapa? Karena kita dikejar-kejar keinginan. Berarti apa? Keinginan itu jahat karakternya. Semakin banyak keinginan, siap-siap semakin banyak rasa sakit. Ya kalau gitu ndak usah ingin, Pak. Ndak mungkin, manusia ndak ingin. Jadi pasti ada keinginan. Jadi logikanya akhirnya apa? Oh, berarti hakikatnya hidup ini menderita. Itulah kenyataannya hidup di dunia. Jadi kalian yang merasa menderita, berarti kalian sudah mengalami aslinya hidup. Yang masih seneng-seneng belum sadar maksudnya. Sebenarnya kamu menderita.
Jangan cemburui aku dengan rasa yang mulai kukenal dengan lebih baik saat ini dibandingkan dengan waktu yang sudah-sudah. Kutinggalkan kelas 2A dengan menyisakan tanda tanya. Kumasuki kelas 3A dengan kemantapan hati. Betapa cepat waktu berlalu. Siang berganti malam, malam pun menyusul siang, silih berganti. Rasa-rasanya baru kemarin sore aku berada di gendongan ibuku. Baru kemarin aku tapaki jalan hidupku. Dan baru kemarin aku terayun-ayun di cabang pohon jati menyaksikan layar tancap itu. Tapi sungguh tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Minggu menyusun bulan dan bulan pun berganti-ganti. Ibu tampak sudah mulai tua. Bila ku perhatikan dengan seksama, mulai tampak kerut-kerut di kening ibu saat sedang merenung atau tersenyum. Tetapi ibu tetap tampak cantik. Wajah ibu selalu bercahaya. Keringat ibu yang meleleh-leleh akibat bekerja sungguh menambah pesonanya. Sekarang tanpa ku tahu sejak kapan aku bisa tahu Hesti Maurin berwajah ayu. Cantik atau ayu? Bukankah itu sama saja? Tak perlu membedakan. Bila Hesti berkata-kata, matanya berkerling-kerling lucu dan pipinya membentuk lesung dan lekuk yang indah. Ketika berkata-kata denganku, ia seringkali mencuri-curi pandang seakan takut menatapku lama-lama. Padahal aku selalu lama menatapnya. Kadang ia tersenyum sembari menundukkan kepala. Bila ia angkat kepalanya, kerling matanya berbinar indah. Dan sekarang, banyak yang tahu bahwa Hesti mengalami dua hal. Pertama, ia jago, bahkan sangat-sangat jago dalam bidang matematika. Tapi mungkin ia agak sedikit menyesali diri sebab ternyata nilai matematikanya kali ini kalah dengan nilaiku. Kedua, Hesti sangat ketakutan pada Joko. Sudah lama Joko naksir Hesti. Menurut angin yang berhembus kencang, Joko sudah mengejar-ngejar Hesti sejak kelas 2. Begitulah orang ramai membicarakannya, dan saat ini baru aku ketahui, tepatnya aku sadari, mungkin karena aku sudah kelas 3, Hesti akan marah bila selalu diledek teman-teman sebagai pacar Joko. Wajahnya akan langsung cemberut seperti malam yang kehilangan bintang atau siang yang langitnya tertutup awan. Lain halnya bila beberapa teman mencandai Hesti dengan Jamal. Binar-binar matanya akan berpadu dengan kerlingan indahnya dan senyum akan langsung menghias bibir tipisnya bila Hesti digoda dengan namanya. Terus aku di mana? Tepatnya posisiku sendiri bagaimana? Kalau ada Hesti di hati Jamal, lalu hati Munaya berada di mana? Ambar. Benarkah gadis itu kirim salam untukku melalui Joko? Jika Joko mencintai Hesti dan Hesti mencintai Jamal dan Jamal mencintai Munaya, lalu aku ini mencintai siapa? Pusing aku. Lebih baik makan soto di kantin saja. Antara Jamal dan Munaya memang seringkali masih duduk-duduk berdua di kebun sekolah. Itu sudah aku ketahui dan itu sudah tidak aku pedulikan lagi. Aku sudah berjanji di kedalaman hati. Aku harus mengejar mimpi-mimpi, mimpi kakakku, mimpi tentang pesantren itu, mimpi tentang musolanya. Setiap kali aku mengingat mimpi-mimpi itu, wajahku akan terasa hangat. Beban pun menggantung di benak. Teman-teman hanya akan melihatku berubah menjadi pemurung, penyendiri, pengejar mimpi. Mereka tidak tahu apa yang sedang berenang-renang di hatiku. Ketika aku menceritakan mimpi-mimpiku dan kakakku kepada Joko, Joko hanya geleng-geleng kepala. Otaknya tidak cukup mengerti dan memahami tentang mimpiku. Namun ketika aku bercerita pada Jamal setelah Munaya pergi dari sampingnya, setelah aku mendekati mereka, justru Jamal berkata, "Ada apa antara kau dan Munaya?" Aku duduk, kutolehkan kepala, kupandangi wajah Jamal. Ku bertanya, memang kenapa Mal? Justru aku yang bertanya, kau ada masalah dengannya? Masalah apa? Aku bingung. Sepertinya dia membencimu. Benci, dia membenciku. Aku menelan ludah. Iya, dia membencimu. Kenapa dia membenciku? Karena itu aku bertanya kepadamu. Mana ku tahu, jawabku.
Selama ini aku merasa tak ada masalah dengannya. Bahkan akhir-akhir kau tahu, sejak kita liburan dia tak pernah datang ke rumah. Mal, justru bingung terhadapnya. Justru aku bingung terhadapnya. Orang-orang memberiku ucapan selamat atas prestasiku di sekolah. Kau pun menyelamatiku. Kau ucap selamat di hari itu kepadaku kan? Iya, dan begitulah teman-temanku di kampung, kakakku juga. Semua orang terkejut dan terheran-heran. Kenapa aku bisa juara 2? Mereka pun berdoa, semoga aku bisa juara 1. Maaf, bukan berarti kita saingan, Mal. Menjadi cerdas bukanlah persaingan. Kau setuju? Iya, aku setuju. Jika aku ranking 1, kau marah? Tidak, sepertinya aku yang akan tetap ranking 1. Baiklah, kita bersaing sehat. Aku suka. Iya, tapi apa hubungannya dengan Munaya? Munaya tak pernah berucap sepatah kata pun kepadaku sejak saat itu. Bahkan setelah dia berkali-kali datang ke rumah untuk menemui kakakku, memberi ucapan selamat pada kakakku, mendoakan kakakku, tak sekalipun ia menoleh ke arahku. Lalu kini kau bilang dia membenciku. Lengkap sudah, Mal. Jamal terdiam. Kulihat tadi kau duduk dengannya, embuhku. Sebab Jamal hanya diam saja. Maka aku mendekati kalian. Ketika dia melihatku, dia pergi dari sampingmu. Aku tidak tahu dengannya. Seorang gadis hanya bisa membenci. Sekarang dia membenciku. Jamal masih terdiam. Lalu aku berseru, katakan kepadanya, bencilah Hamdan sesuka hatimu. Ia tak peduli. Aku pun berlalu dari hadapan Jamal. Aku sudah terbiasa dibenci, bahkan dijauhi. Dari kecil aku sudah terbiasa mendengar ejekan orang, terbiasa bikin ulah, terbiasa berkelahi. Kebencian yang berhamburan dari mulut seorang gadis tak akan merenggutku dari kebebasanku, apalagi jika kebencian itu tidak jelas penyebabnya dan tidak jelas pula alasannya. Sungguh aku tak peduli. Yang aku pedulikan adalah diriku sendiri terhadap pelajaranku. Salam dari Ambar yang dititipkannya melalui Joko tak pernah kubalas. Begitupun ketika Tresno dititipi salam oleh Yuli untukku. Yuli siapa lagi? Aku menjerit. Yuli anak Muhammadiyah, jawab Tresno. Kita ini sekolah SMP N1 Tres, bukan SMPN Muhammadiyah. Aku tak kenal Yuli, seruku. Justru karena tak kenal itulah dia titip salam untukmu. Salam apa? Salam kenal. Apa peduliku? Teriakku. Tetapi Tresno lalu bercerita. Menurut yang aku dengar, kau seringkali melewati rumahnya saat berangkat ke sekolah. Kau juga seringkali latihan tapak suci di halaman SMP Muhammadiyah. Rumah Yuli terletak di depan SMP Muhammadiyah. Di seberangnya agak ke kiri, baris ketiga menghadap ke utara. Saat pagi, penjual siomay seringkali lewat di depan rumahnya. Yuli adalah penggemar siomay nomor 1 di jagat ini. Di antara bulat-bulat siomay yang dipesan, sepeda butut penjual siomay dan tubuh penjual siomay, Yuli selalu mencuri-curi pandang ke arahmu. Begitu ia melihatmu sedang melintas di dekatnya. Saat pertama kali melihatmu, ia penasaran siapakah dirimu. Rasa penasarannya menjadi-jadi, sebab kau hampir tiap hari lewat di sana. Rasa penasaran pun mendorongnya untuk mencari tahu tentang kau. Lalu dia menemui Tuti, anak kelas 3B. Tuti menemuiku, kepadaku Tuti berkata, Tris, sampaikan pada Hamdan, dia dapat salam dari temanku. Temanmu siapa? Aku bertanya. Yuli siapa? Anak Muhammadiyah, jawabnya. Salam apa? Aku bertanya. Salam kenal, katanya. Ya, nanti ku sampaikan. Terima kasih Tris, kembali kasih Tut. Ah Trisno, ah Tuti. Begitulah, dan aku sendiri tidak tahu tentang Yuli, kata Pak Prapto. Menyampaikan amanah adalah wajib. Kini aku telah terbebas dari amanat itu. Aku telah memberikan salam yang dititipkan Tuti dari Yuli padamu. Terserah kau mau balas salamnya atau tidak. Aku pun tidak peduli. Salam-salaman itu terus berlanjut. Kali ini datangnya dari Hanum, teman sekelas Munaya. Penyampai lidah salam itu adalah Joko. Joko laki-laki Joko. Celakanya, Hanum menyampaikan salam melalui Munaya. Lalu Munaya menyampaikannya melalui Joko. Ketika Joko berkata, kau sendiri saja yang sampaikan pada Hamdan. Munaya menjawab, tidak mau, kau saja, tak penting bagiku menyampaikannya sendiri. Lalu Joko menambahkan, Muna benar-benar membenci Musob. Jadi ini tentang Muna atau Hanum? Aku memetik salah sendiri, Hanum titip salam lewat Muna, bantah Joko.
Ngomong begitu lagi aku tinju mulutmu. Damai sob, damai. Makanya diam. Kan aku harus sampaikan, ini amanat. Kata Pak Prapto, menyampaikan amanat itu wajib kan. Itu bukan kata Pak Prapto. Hampir-hampir aku meninju mulutmu, Joko. Itu kata Pak Trisno. Iya kata Pak Prapto. Ya kata Pak Prapto melalui Trisno kan. Gak peduli kataku. Hanu mencintaimu sob. Percayalah, dia juga cantik. Tak kalah dengan Ambar sob. Urus saja cintamu sana. Tak bisa mendapatkan Hesti, dapatkan ibunya. Campurkan dengan Bu Retno, aduk di kepalamu dan menikahlah, ujarku sebal. Dan Joko tertawa terbahak-bahak.